Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Bincang Santai ASN. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Sudah hadir di studio kita, Pak Kabid ya. Siap. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi ASN, Bapak Haji Taufik Maulana. Selamat pagi, Selamat Bu pagi. Fani, rekan-rekan semuanya. Dan juga Mbak Iva. Mbak Iva ya. Pagi, Iya, ini semuanya yang sudah bergabung ya Mbak ya. Oke. Ini kurang lebih sudah ada 14 orang yang bergabung. Ini juga udah ada yang komen nih sama Pak Kabid, Pak. Siap. Dari Bunung Nurbazuri. Assalamualaikum Pak Haji Taufik, semoga Bapak selalu sehat, dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di live Instagram BKPSDM. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan seleksi P3K Guru formasi tahun 2022. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui link yang sudah di-share oleh admin BKPSDM, nanti kita akan share bersama-sama ya Pak ya. Kita akan berusaha jawab pertanyaan dari teman-teman. Juga untuk yang sudah bergabung, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung hari ini melalui live Instagram BKPSDM. Kita kurang lebih sudah 3 bulan ya Pak ya nggak live, karena juga ada beberapa kesibukan dari narasumber. Sebenarnya kita udah lama ya Pak ya mau ngundang Bapak, tapi Bapak kan sibuk banget Pak. Baru bisa sekarang ya. Mbak Iva sama Pak Kabid tuh ya mood sibuk banget. Kemarin Pak minggu lalu Pak live ya Pak ya. Maaf banget nih, saya masih sibuk. Ya Pak ya. Ada schedule lain. Ada schedule lain ya Pak. Tapi Pak, terjadwal. oh iya, baik Pak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan, menyapa teman-teman dulu Pak yang sudah live. Oke. Baik, Yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bu Pani. Kebetulan hari ini saya didampingi oleh Bu Ihma. Alhamdulillah hari ini saya paling berbahagia didampingi wanita-wanita cantik yang berkhasiat gitu ya. Baik, saya langsung saja. Mohon maaf ya, bercanda pagi-pagi. Sebelum tadi disampaikan oleh Bu Pani kaitan dengan hari ini kita berbincang kaitan dengan rencana persiapan pelaksanaan seleksi P3K. Mungkin saya tidak adil juga kami dari pemerintahan kalau hanya membahas kaitan dengan P3K guru saja. Nanti di belakang kita akan khusus kaitan dengan P3K guru ya Bu Ipa ya. Jadi mungkin rekan-rekan dapat kami sampaikan, mungkin rekan-rekan hari ini mungkin terus update berkaitan dengan keluarnya surat dari Menpan kaitan dengan rencana penghapusan tenaga honorer yang sesuai dengan regulasi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nanti di akhir tahun 2023, tepatnya 28 November 2003, sesuai dengan amanat PP-nya, itu tenaga honorer atau apapun sebutan lainnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi mungkin ini pasti akan membuat resah, gelisah, galau rekan-rekan. Ini dapat dibuktikan banyaknya rekan-rekan yang bertanya baik melalui media, WhatsApp, kemudian telepon dan sebagainya, atau bahkan ada yang banyak yang datang langsung ya Bu Ipa ya ke kami ya, ingin mendapatkan penjelasan dari kami. Mensikapi surat yang keluar dari Menpan tersebut beberapa waktu yang lalu, pimpinan kita Ibu Bupati kemudian ditindaklanjuti dengan tanggapan dari Kepala BKPSDM sudah jelas bahwa sampai saat ini Kabupaten Karawang sangat membutuhkan keberadaan tenaga non-ASN ya. Untuk diketahui bahwa kurang lebih ada 12.000 tenaga non-ASN yang ada di Kabupaten Karawang. Data itu dapat kami dapatkan berbarengan dengan adanya pendataan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi begitu banyaknya ya jumlahnya. Jadi dengan waktu yang relatif singkat, kurang lebih 2 tahun lagi, mudah-mudahan yang dipastikan ya tidak dapat terselesaikan ya Bu Ipa ya. Jadi kita pertama kenapa tidak bisa diselesaikan, karena formasi yang kita dapat itu ya
nggak akan sejumlah itu banyaknya. Rata-rata kan asas daripada pengadaan itu kan kalau bisa jumlah yang diusulkan itu sama dengan jumlah pegawai yang pensiun, seperti itu. Itu juga kan dikembalikan ke kemampuan keuangan daerah. Jadi kemarin Ibu Bupati, Kepala BKPSDM sudah mengajukan pertimbangan kepada pemerintah pusat. Bukan berarti kami dari Pemda Karawang tidak setuju, tapi mohonlah ditinjau ulang kembali berkaitan dengan rencana penghapusan pegawai honor tersebut ya. Satu sisi memang kami sangat membutuhkan ya. Sebagai ilustrasi saja, di sekolah SD itu rata-rata hanya 2 orang pegawai negerinya, kepala sekolah dan 1 orang guru ya. Kemudian kalau rekan-rekan coba lihat di jalan ya, di Dalop, di Sub itu hampir semua didominasi oleh pegawai non ASN, tidak ada pegawai ASN-nya kalau di lapangan. Kemudian kalau lihat rekan-rekan di damkar ya, rekan-rekan petugas pemadam kebakaran itu hampir semuanya pegawai non ASN ya. Nanti kalau mereka diberhentikan, dihapuskan, siapa yang bekerja di jalan, siapa yang menjadi petugas pemadam kebakaran, kemudian di jalan-jalan kaitan dengan proyek teknis, pembuatan jalan, jembatan, bangunan itu didominasi oleh pegawai non ASN. Kemarin sudah jelas ya, rekan-rekan Bupati, pemerintah daerah sudah resmi menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah pusat. Di ujung tanggapannya beliau-beliau pimpinan kita agar rekan-rekan yang tenaga non ASN tidak usah galau, tidak usah resah bekerja seperti biasa. Pasti pemerintah daerah, semua pemerintah daerah akan memperjuangkan hak-hak Anda sebagai tenaga non ASN seperti itu. Jadi itu mungkin tanggapan kaitan dengan keluarnya surat dari Menpan. Kemudian kita kembali ya kaitan ke topik hari ini. Bukan topik Maulana ya. Jadi kaitan dengan tema yang disampaikan hari ini, kita persiapan untuk melaksanakan P3K. Jadi rekan-rekan yang setia bergabung di acara bisaan ini, ya pemerintah Kabupaten Karawang di akhir tahun 2021 ya Bu Ipa ya, secara resmi sudah menyampaikan usulan kebutuhan P3K. Kenapa hanya P3K ya? Tidak ada CPNS. Itu kan arahan dari pemerintah pusat. Untuk tahun 2022 hanya ada pengadaan atau seleksi P3K saja. Nah, mungkin untuk kemarin di terakhir Jum itu ya Bu Ipa ya, nanti tahun berikutnya itu akan kembali diadakan pengadaan untuk CPNS ya. Karena ya semakin kalau yang pensiun itu pasti Bu Fani ya, setiap bulan kita memproses rekan-rekan PNS yang memasuki usia batas usia pensiun. Jelas ya. Jadi semakin setiap bulan kita memproses menerbitkan SK pemberhentian sebagai PNS itu ya. Kemudian rekan-rekan kalau rekan ingin tahu ya, mungkin bertanya-tanya. Tadi saya sekilas melihat dari list pertanyaan ya, berapa sih jumlah usulan P3K yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah ya. Kurang lebih ya, mudah-mudahan semuanya itu di ACC ya Bu Ipa ya. Jadi kita lebih dari 3.000 ya Bu Ipa ya. Di 3.000 usulan yang telah disampaikan oleh Pemda Karawang ke Menpan, rinciannya mungkin 1.800 itu untuk tenaga pendidikan. Kemudian sekitar 700-an ya Bu Ipa ya, 700-an itu untuk tenaga kesehatan. Jadi sisanya itu untuk teknis umum lainnya ya. Kayak penyuluh pertanian, kemudian kita akan mengisi P3K di semua OPD termasuk kecamatan kita dapat formasi ya untuk P3K. Ya, jadi sekali lagi rekan-rekan tidak usah galau, tidak usah gelisah ya. P3K tahun ini kita usulkan banyak ya, sangat banyak, kalau menurut saya sangat banyak. Mungkin rekor ya Bu Ipa ya, mungkin rekor ya, sepanjang saya di BKPSDM Bu, sudah 7 tahun Bu. Saya sudah 7 tahun ya, awal ini di pengadaan ini ya, mungkin ini insya Allah menjadi rekor tertinggi ya usulan untuk pengadaan, walaupun hanya P3K saja
Ya itu. Memperhatikan kondisi non ASN ya Pak ya. Baik. Jadi sekali lagi jangan ada perasaan iri. Kenapa hanya guru saja, hanya kesehatan saja. Bupati Karawang, ya Pemda Karawang tetap memperhatikan rekan-rekan di luar formasi itu. Dibuktikan dengan banyaknya usulan yang telah kami sampaikan ke pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, nama ini Menpan. Baik, kita kembali ke itu ya. Kembali ke topik kita ya. Kenapa hari ini hanya membahas guru saja, gitu kan? Ya, pertanyaan kenapa? Mungkin yang lain yang sedang mengikuti, oh ini nggak pilih kasih nih Pemda, gitu kan? Hanya guru saja. Jadi rekan-rekan dapat kami tegaskan kenapa hari ini kita topiknya itu kaitan dengan pengadaan seleksi P3K guru ya. Jadi ini hal yang baru juga Bu Ipa ya. Kalau dulu rekan-rekan berketahui aturan kaitan dengan pengadaan ini terbit setelah penetapan formasi Bu. Nah untuk tahun ini keluar yang duluan itu kaitan dengan regulasi, kaitan dengan Permenpan berkaitan dengan pengadaan P3K itu sendiri ya. Jadi hari ini beberapa waktu yang lalu sudah terbit peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru seperti itu. Itu Bu ya, kenapa hari ini hanya dibahas untuk P3K guru saja. Rekan-rekan yang saya hormati nanti akan ditambahkan ya sama rekan kami Bu Ipa ya. Jadi rekan-rekan di Permenpan ini berbeda dengan Permenpan sebelumnya. Kalau di seleksi P3K tahun 2021 hampir seluruh tahapan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah itu hanya terbatas di awal dan di akhir ya, kalau saya lihat itu di awalnya itu menyampaikan formasi, kemudian kita mengumumkan formasi, membuka lowongan, di akhirnya kita mengusulkan nomor induk pegawai P3K yang dinyatakan lulus. Nah di Permenpan ini kewenangan daerah ditambah, mungkin lebih banyak ya Bu Ipa ya kewenangannya. Dulu di seleksi administrasi kita tidak dilibatkan, tapi sekarang kita dilibatkan. Termasuk kalau di sini ada kolaborasi antara Panselnas dengan Panselda berkaitan dengan seleksi kompetensinya ya. Dari tugas dari itu ada menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya. Kalau dulu kita tidak dilibatkan seperti itu. Rekan-rekan yang saya hormati, terus terang kami juga masih belum paham betul ya Bu Ipa ya. Jadi saya yakin rekan-rekan P3K guru itu lebih tahu duluan dari kami ya. Biasanya lebih cepat rekan-rekan ya. Tapi rekan-rekan ya ada saya ambil yang penting-penting saja kaitan dengan terbitnya Permenpan ini ya. Jadi yang pertama siapa sih yang menjadi peserta P3K peserta seleksi P3K guru Bu Pani ya. Di Permenpan itu disebutkan ada dua, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Kemudian di pelamar prioritas itu dibagi tiga lagi, ada prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Siapa yang menjadi prioritas pertama Bu Pani ya, rekan-rekan ya. Jadi yang prioritas pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2 yang kemarin di tes 2021 mendapatkan nilainya di atas passing grade. Itu menjadi prioritas pertama ya Bu Ipa ya. Kemudian yang kedua guru non ASN. Mungkin yang guru non ASN adalah honorer ya, honorer yang mengabdi di sekolah negeri. Kemudian selanjutnya yang ketiga lulusan PPG yang nilainya di atas passing grade. Dan keempat itu guru swasta sama yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021. Kemudian yang menjadi pelamar prioritas kedua itu adalah THK 2. Kemudian yang prioritas ketiga itu adalah rekan-rekan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Berarti mereka kemarin di dalamnya yang ikut seleksi ya Bu Ipa, berarti nilainya
di bawah ambang batas. Di bawah ambang batas, tapi nanti diakomodir gitu Iya, Pak. di prioritas ketiga. Tiga. Bu. Mohon. Iya ya Bu ya. Gak apa-apa Pak. Iya, mohon iya sama Bu ya. Iya. Coba tadi Pak Kaban juga gabung, Pak Sekban juga gabung Pak. Siap, ya. Terima kasih Pak Sekban, Pak Kaban ya. Kemudian tadi disampaikan yang kedua itu pelamar umum Bu Pani. Oh gitu Pak. Siapa itu pelamar umum? Pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG, kemudian pelamar yang terdaftar di Dapodi seperti itu. Jadi mungkin itu kaitan dengan pesertanya ya, kaitan peserta. Jadi rekan-rekan kemarin yang ikut seleksi P3K guru tahun 2021, kemudian yang nilainya di atas ambang batas itu menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi P3K. Apakah nanti ada seleksi atau tidak bagi prioritas pertama, kita tunggu ya. Mudah-mudahan tidak ada ya, sama yang diharapkan rekan-rekan yang ngapain juga gitu kan, sudah prioritas maka tes juga kan. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan kita semua kaitan dengan aturan mainnya ya, aturan mainnya bagi rekan-rekan yang nilainya di atas passing grade ya. Bisik-bisik ya informasi dari rekan saya, dari Mbak Ipa, rekan-rekan yang kemarin nilainya di atas passing grade jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah formasi yang kita usulkan. Jadi mungkin ini kabar baik ya, mudah-mudahan menjadi milik rekan-rekan semua. Amin. Sekali lagi, jumlah peserta guru P3K yang mendapat nilai di atas passing grade jumlahnya lebih kecil daripada jumlah formasi guru yang sudah diusulkan ke Menpan. Itu ya, boleh tepuk tangan lah yang di luar itu ya, yang tepuk tangan ya. Jadi Pak, seperti jadi itu. kalau misalnya kita Pani boleh dulu ya nanya. Ya, berarti kalau misalnya kita ambil kesimpulan nih Pak, ya. selama formasi itu masih ada ya, jadi untuk prioritas pertama dulu itu langsung penempatan apa gimana Pak? Iya, sebentar ya, saya buka contekan dulu boleh, ya. boleh. Buka contekan dulu. Saya juga kan tadi disampaikan bahwa kita sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama belajar. Boleh Bu? Nggak apa-apa, sok Bu Pak Bu. Iya Mbak, boleh deh. Sambil Bapak nunggu. Iya. Mbak ada tambahan Mbak silakan. Tambahin aja Iya, ya. boleh Mbak. Kemarin berdasarkan sosialisasi dari Deputi GTK ya. Nah, itu menyampaikan juga itu dari Permenpan ini 20 tahun 2022 ini dijelaskan bahwa di situ nanti untuk yang lulus passing grade itu akan ditempatkan pada tempat kerja masing-masing sepanjang di situ ada kebutuhan. Tapi apabila di tempat kerja tersebut tidak ada kebutuhannya, nanti akan dialokasikan ke tempat sekolah yang ada kebutuhannya. Tapi untuk teknis penempatannya kita juga belum ada petunjuknya ya Pak. Masih menunggu betul. Ya, masih menunggu. Mungkin nah ini sudah ketemu ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan ini wajib dipahami ya, kaitan di sini di pasal 33 ya disebutkan bahwa pelamar prioritas, sekali lagi saya bacakan, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat dia bertugas sekarang. Ya, tempat dia bertugas di sepanjang tersedia kebutuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan P3K guru ya, kita sama-sama masih menunggu kaitan dengan penetapan formasi ya Mbak Ipa ya. Nah, kita sampaikan ada 1.800 usulan formasi. Jadi rekan-rekan, ketika nanti Pemda Karawang sudah mendapatkan penetapan formasi, kemudian langkah selanjutnya kita membuka formasi tersebut, membuka lowongan, rekan-rekan nanti silahkan lihat ya formasi apa saja ya. Kalau seandainya di formasi tersebut ada formasi guru ya, guru di sekolah tempat akan mengajar saat ini, jadi rekan-rekan wajib untuk mendaftar di sekolah tersebut, Bu Pani. Ya. Kemudian bagaimana Pak kalau seandainya di formasi tahun 2022 itu tidak ada formasi tempat saya ngajar, ya berarti kan rekan-rekan
Nah, silakan mencari sekolah yang masih membutuhkan guru ya, Mbak Ipa ya. Silakan seperti itu. Kalau mungkin kalau menurut saya sudah jangan lihat terlalu banyak melihat ya, mungkin disesuaikan dengan tempat kita, tempat tinggal kita maksud saya. Jadi rekan-rekan, kalau nanti rekan-rekan sudah ditetapkan menjadi P3K guru, selama kontrak P3K tidak boleh pindah, Bu. Sama seperti CPNS. Di CPNS kan selama itu kan 10 tahun tidak boleh pindah. Nah, kemudian kalau di P3K tidak boleh pindah dengan alasan apapun selama proses kontrak itu. Jadi kalau di 2021 kita mengambil pola maksimal ya, Bu Ipa ya. Jadi 5 tahun ya. Kenapa 5 tahun? Karena kita selain ya pasti orang-orangnya yang itu juga ya. Kita kaitan dengan anggaran, Bu ya. Kita sebagai informasi saja biaya untuk seleksi P3K itu atau CS itu besar ya. Daripada untuk biaya seleksi lebih baik untuk biaya gaji, Bu. Ya lumayan kan. Sebagai ilustrasi saja, kemarin indeks satu orang biaya untuk SKD saja itu 200.000. Kemudian kalau misalnya yang ikutnya 8.000 tinggal dikalikan saja 8.000 kali 200.000 kurang lebih 1,6 M. Lebih baik digunakan untuk gaji. Nah, itu untuk pertimbangan tersebut. Mungkin itu sebagai pembuka wawasan ya, hal-hal yang penting saya kira kan yang ditanyakan siapa sih yang boleh ikut seleksi ya, walaupun kata rekan saya Mbak Ipa bahwa di prioritas ini tidak ada seleksi ya. Ya, tapi kita sama-sama nunggu ya Bu Ipa ya. Ya mudah-mudahan kalau arahnya ke sana nggak ada seleksi ya. Seleksi itu kalau pemahaman saya akan dilaksanakan pada kalau seandainya formasinya masih tersedia untuk pelamar umum ya. Jadi kan nanti kan pemenuhan untuk P3K guru formasi 22 itu berarti kan yang pertama itu kan akan mengambil untuk X kategori 2 yang semuanya nilainya di atas passing grade. Kalau belum cukup sama X kategori 2, ke selanjutnya Bu, berarti yang non ASN yang ngajar di negeri ya. Belum cukup juga turun ke PPG ya, yang PPG yang nilainya di atas passing grade, dan terakhir kemudian ke guru swasta yang nilainya di atas passing grade. Belum cukup juga, berarti kan ke prioritas 2, prioritas 3 kan gitu kan. Nah, setelah itu belum cukup juga baru diserahkan ke peserta seleksi umum. Mungkin itu rekan-rekan sebagai mungkin mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi rekan-rekan, karena intinya rekan-rekan saya pasti bertanya kalau misalnya formasinya nggak ada gimana Pak gitu kan ya, Bu gimana? Mungkin itu Bu Pani, Mbak Ipa ada yang ditambahkan Mbak Ipa, enggak? Dari Mbak Ipa, Pak Kabi terima kasih ya tadi paparannya sudah cukup jelas mengenai siapa saja yang boleh ikut seleksi P3K guru. Tadi dijelaskan juga dari prioritas 1, 2, dan 3. Nah, mungkin Mbak Iva ada tambahan untuk teman-teman yang sudah bergabung? Itu dari ini ya, hanya ini aja sih tadi untuk tadi ada banyak pertanyaan dari teman-temannya. Iya, betul Mbak. Itu langsung aja ke situ. boleh Mbak Iva. Nah, mau langsung ke pertanyaan aja ya. Tadi kan kemarin kita udah share dari admin BKPSDM terkait pertanyaan untuk persiapan seleksi ini ya Pak Kabit, Mbak Ipa. Kita langsung di sini lihat aja ya. Mbak Ipa, ini pertanyaan dari Pak Deden. Pertanyaannya, apakah Kabupaten Karawang akan membuka formasi P3K guru lebih dari yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021? Dan apakah yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 akan mendapatkan prioritas di sekolah induk? Tadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Kabit, untuk usulan kami Kabupaten Karawang itu sekitar 1.800 dan itu cukup banyak ya. Iya, 1.800. Itu berdasarkan kebutuhan dari masing-masing sekolah gitu. Nah, adapun untuk prioritas bagi sekolah induk tadi juga sudah dijelaskan bahwa penempatan bagi yang lulus passing grade itu akan ditempatkan pada
sekolah induk masing-masing apabila sepanjang masih ada kebutuhan. Tapi kalau misalkan di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhannya, akan ditempatkan di sekolah yang ada kebutuhannya gitu. Baik. Jadi harus sesuai ya Mbak ya sama dengan apa linear dengan pendidikan dia, nggak bisa yang namanya gitu, betul. Jadi intinya tadi disampaikan ya, yang pertama kita lihat dulu formasi untuk 2022. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah ada formasi di tempat kita ngajar saat ini. Kalau ada, wajib Anda untuk memilih itu karena harus daftar lagi kan itu kan. Nah, kemudian ketika tidak ada silakan Anda pilih. Ya kalau misalnya yang paling dekat kah, yang paling apa, tetap syarat ketentuan berlaku ya. Kan nggak boleh kita melamar jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikan yang kita miliki. Ya contohnya kita pendidikannya sarjana olahraga, milihnya bahasa Inggris kan nggak mungkin itu ya seperti itu. Jadi kita ngejar-ngejar itu. Mungkin rekan-rekan juga bertanya-tanya kalau seandainya tadi diskusi saya dengan Bu Ipa juga pemanasan saya Bu Pani ya. Kita bagaimana ini kalau seandainya di sekolah A tempat ngajar itu ada lebih dari 2 orang. Saya dan Mbak Ipa ngajar di SD Nagasari misalnya. Karena ada kewajiban untuk memilih tempat kita ngajar, berarti kan saya dengan Mbak Ipa pasti melamar itu. Ya. Nanti yang kaitan dengan pemandangannya siapa ya mungkin nanti ada aturannya lagi Bu. Setelah hari ini sudah terbit permen, mungkin kan ada aturan yang lebih bawahnya apa gitu kan. Apakah nanti ketika menentukan siapa yang berhak lulus antara saya dengan Bu Ipa contohnya, mungkin yang pertama mungkin dari lihat nilainya, nilai kumulatif ya gitu ya. Itu Pak dari jenis ini ya kan dari Bapak per item ya tenaga honorer pertama, kedua kan tadi dari non ASN yang bekerja pada sekolah itu. Terus lulusan PPG kemudian yang jadi gini ya, misalnya saya dengan gampangnya saja ketika siapa yang harus menjadi pemenangnya dalam tanda petik ya. Nah, berarti kan tadi sampaikan yang pertama itu yang prioritas pertama, sangat pertama itu dari X kategori 2. Kalau misalnya yang X kategori Bu Ipa, berarti kan nilai diabaikan. Tetap Bu Ipa yang sekalipun nanti nilai saya kumulatif lebih tinggi. Itu ya kalau lihat dari seperti itu ya. Jadi rekan-rekan kalau sekarang mah udah kalau ada formasi sudah daftar saja, nggak usah mikir kemana-mana lagi ya, nanti pasti akan diperhatikan ya Mbak ya oleh pemerintah pusat pun. Gitu ya. Mungkin nanti untuk mekanisme pendaftarannya itu masih melalui SSC. Petunjuk menunggu petunjuk. Betul. Kemarin disampaikan ya Pak waktu sosialisasi Kemenpan. Jadi tetap semuanya harus daftar. Semua harus daftar gitu. Jadi kita masih nunggu untuk pendaftarannya. Tadi juga kan yang pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas juga. Nanti itu masih menunggu regulasinya teman-teman. Jadi kita bersabar menunggu kabar baik ya Pak ya dari Bapak ya. Nanti pasti kita informasikan untuk teman-teman yang belum follow akun Instagram BKPSDM, follow dulu. Soalnya kita informasi semuanya di media sosial, Instagram dan juga website BKPSDM. Yang pasti sih harus follow Instagram BKPSDM ya Pak ya? Iya. Wajib follow ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Mbak kita langsung aja ya, ini sama apa enggak ya? Dari Bu Emma ya, Bu Emma Maimunah. Apakah formasi untuk guru kelas atau SD di Karawang akan ditambah? Ada penambahan dari formasi guru SD ya. Banyak sekali banyak itu formasi guru. Itu kan jumlah usulannya aja 1.800 itu dari berbagai jenis. Itu hampir 200%. Ya, kemarin kita usulkan 994 Bu Pani. Hari ini 1.800, jadi 200%. Ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan yang kemarin ikut seleksi P3K 2021 ya, jumlah formasi tahun 2022 lebih banyak dibandingkan dengan rekan-rekan yang nilainya di atas passing grade. Itu aja, tenang aja ya, tenang aja. Mudah-mudahan diakomodir. Mudah-mudahan insya Allah diakomodir ya itu ya. Karena untuk guru itu Mbak Ipa ya, kita sama-sama tahu itu sudah disiapkan gaji dan tunjangannya, itu udah program wajib ya Mbak ya untuk guru itu. Jadi sekali lagi rekan-rekan jangan khawatir ya.
Jadi jumlah formasi itu jauh lebih banyak daripada rekan-rekan yang nilainya di atas passing grade. Tenang aja ya. Tenang aja. Iya, tenang aja. Tadi ini pertanyaan dari Mbak Sinta sama juga pertanyaan dari beberapa teman yang sudah bergabung ini terkait formasi tadi sudah dikasih bocoran dikit-dikit sama Iya. Pak Kabis, Iya. sama Mbak Ipa ya. Ini kan jumlah formasi yang dibuka untuk P3K Guru tahun 2002 di Kabupaten Karawang. Ini juga sama pertanyaannya kayak Ini pertanyaannya dibuka, Fani. Tapi kan kalau dibuka itu kita belum tahu ya. Iya. Kalau usulan Iya. itu 1.800. Oh, Nah, betul, kalau betul. dibuka, mudah-mudahan sesuai dengan usulan. iya, doain aja ya Pak ya, Iya. mudah-mudahan sama ya Amin. antara yang kita usulkan dengan yang sudah Biasanya diakomodir ya Pak. pengalaman tidak jauh Tidak beda. jauh beda. Tidak jauh beda. Karena ketika kita mengusulkan formasi itu ada pernyataan tanggung jawab dari pimpinan kita. Ya. Jadi selain usulan itu ada pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk menyiapkan anggaran gaji dan tunjangan lainnya. Aman pokoknya. Aman ya. Iya, Teman-teman, masih sehat. iya, amin ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Terima kasih telah menjadi tenaga pendidik yang luar biasa untuk murid-murid, mendedikasikan dirinya ya Pak ya, Iya. untuk mengabdi, mendidik murid-murid menjadi selain menjadi anak murid yang intelek dan juga berakhlak. Saya Fani Indriana pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami memohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga di sini hanya apa Pak? Manusia biasa. Hanya ya? manusia biasa. Baik. Terima kasih Fani pamit undur diri, Mbak Ipa dan Pak Kabit juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. Jangan lupa follow Instagram BKPSDM. Jangan lupa juga like ya Pak. Iya. baik. Like dan komen Pak. Iya. Yes. Oke ya. rekan-rekan. Bye. Cut. Terima kasih kan biasanya kalau di